di kotak kecil ini berarti 1500 dibagi kotak kecil ini ada berapa? Gitu, Iya. Kalau antara R ke R ini tidak sama, kita lihat di lead 2 panjang. Iya. Ini satu. Nah, ini ternyata tidak ada spek detikannya. Harusnya ada spek detikannya berapa detik itu. Kan nanti diperpanjang selama 10 detik ya. Katakanlah ini detikannya pakainya berapa aja. Pinjem ya. Ini katakanlah detikannya di sini. Nanti kalau ada muncul seperti ini, Mas. Nah, ini detikannya ini. Harusnya muncul seperti ini. Kalau tidak muncul ini perlu disetting ulang atau dipertanyakan ini dulu belinya legal atau ilegal. Iya. Kan ini dengan 1 detik ya, ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 6 detik. Cuma 6 detik aja. Selama 6 detik ini muncul berapa kompleks QRS? Kompleks QRS itu PQRS satu gelombang ini sama dengan 1 kompleks QRS ya. Selama 6 detik sampai di sini kita hitung muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 10 sama dengan 60. Itu kalau aritmia. Dah itu ya. Clear. Kalau sudah clear, terus kemudian kita bila terjadi apa-apa. Terus kemudian ya, kalau umpamanya ini ada umpamanya di 23 AVF itu kan punyanya inferior ya. Jadi 23 AVF ini kan punyanya inferior. Kalau di inferior ini kan gambarannya normal nih ya. Gambarannya normal. Tidak ada ST elevasi, tidak ada T inverted ya. Itu kan paling gampang sih. Ini gelombang P, I-nya kecil banget, R, S-nya tidak ada, ini T, kemudian ST-nya normal, ST-nya normal ya. Ini kita bekerja di IGD. Bila ada pasien ya, bila ini di 23 AVF ini ada elevasi, ada elevasi ya. Ini kan 12 standar ya. Bila terjadi infak akut di 23 AVF atau inferior, maka kita harus merekam ventrikel kanan. Ya, ventrikel kanan. Bagaimana caranya merekam ventrikel kanan? Ini kan tadi arahnya dari kiri ke kanan. Nah, nanti kita akan merekam dari arah kanan dari kiri ke kanan. Nah, kebalikannya, nggih. Ini kan katakan dada. Tadi normalnya kan dari kanan ke kiri ya. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kalau di 2 ya, 3 AVF itu terjadi akut ya, dari AMI, tadi ada elevasi, maka kita harus merekam di ventrikel kanan, Mas. Jadi mulanya dari kanan, bukan dari kiri. Dari kiri ke kanan. Nah, jadi V1 di sini, V2 di sini, V3, V4, V5, V6. Kita ambil V3. Nanti kalau sudah muncul gambarannya, nanti kan munculnya bukan kanan atau kiri, tetap sama. Makanya harus kita kasih kode V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R. Ini termasuk right ya. Kita ambil V3, V4, V5R ya. Tadi kan sudah 12 standar ya. Tambah 3 berarti kan sudah jadi 15. Jadi 15 itu karena ada ventrikel kanan yang kita rekam ya. Terus kemudian kalau di inferior ya. Kalau di ini kemudian kalau di V3 V4 katakanlah di V2 V3 V4 ya. V2 V3 V4. Ini ada elevasi, ada infak, maka kita harus merekam di daerah posterior. Posterior itu V7, V8, V9. Caranya bagaimana? Ya. Jadi kalau ada V4 ya, nanti ada gambaran seperti ini. Nah, ini kan ada elevasi ini ya.
ini ada di V2, V3, V4, kita harus merekam di posterior. Posterior itu ambil V7, V8, V9 di punggung. Jadi ini Mas, yang kiri mana? Kiri ya. Kiri ya. Jadi nanti kita ambil V4, V5, V6 di tab 4, V5, V6 kita ganti dengan V7, V8, V9. Berarti ini rekaman posterior. Yang 456 ganti itu 789. Kalau merekam posterior. Kalau merekam ventral ke kanan ditulis R, itu right ya. Kanan. Tadi kan sudah merekam standar, kemudian ventral ke kanan, posterior. Jadi 18 tambah 3 lagi. Jadi kan bisa 18 lead kita merekamnya. Oke? Ini. Jadi kalau kapan kita merekam daerah posterior bila terjadi suatu infak di anterior ya. Kalau ada di anterior ada infak berarti kita merekam daerah posterior. Kalau ada infak di inferior kita merekam di ventricle kanan. Nah, ya aku minta Mas sing dipasang Mas. Pasang. Iya. Nah. Ini kan ST depresi. Ya toh? Iya. ST depresi ini bila terjadi di V2, V3 atau V4, nah, ini penjenengan harus waspada. Ada ST depresi ini kan mirror image, ya, mirror image. Ini ST depresi, begitu kita balik, ST elevasi. Nah, coba nanti jenengan kalau V3, V2, V4 itu ada ST depresi seperti ini, jenengan Balik. mirror image seperti ini. Kemungkinan besar hampir 90% pasti di posteriornya terjadi infak. Infak ya. Makanya kalau di V2, V3, V4 ada ini kan itu linear itu koronernya masalahnya. Kalau di anterior jangan-jangan di posteriornya sudah kena. Kalau di inferior jangan-jangan di ventrikel kanannya juga kena karena satu aliran koronernya. Tuh, ya. Itu triknya sudah gitu ya. Kalau sebelum melakukan EKG pastikan kalibrasinya dulu ya, standar 10. Kemudian speednya 25. 25 ya. Jadi 25. Ini speed standar. Jadi kapan kita melakukan kalibrasi tambah apa jenis high voltase sama low voltase? Ini kan gambarnya standar Mas. Ya kalau gambarnya standar tapi gambarnya kok sampai nyemplet dhuwur sak ini kan ngetekke rasa diwaca. Nah, itu dari 10, paling ada 10 kita turunkan menjadi 5. Nah, 5 itu gambarnya akan lebih kecil. Nah, dia akan lebih kecil separuhnya ini. Nah, sehingga bisa diinterpretasi. Atau kita dengan kalibrasi 10 kok gambarnya seperti kecil banget. Kata-kata sak menit tak. Nah, kan naik banget diinterpretasi. Di 10 kita naikkan menjadi 20. Nanti akan 2 kali lipat besarnya. Nah, jadi bisa Tapi kecepatannya tetap sama Pak? Sama. Kalau kita turunkan atau naikkan kecepatannya sama. Kalau kalibrasi ini cuman untuk menaikkan voltase dan menurunkan voltase. Tapi untuk patokannya 25 ya Pak ya? Oh, ini standar normal 25. Standar 10. 10 speednya 25. Nah, kita kapan bermain speed? Itu kalau ada gambar-gambar SVT ya, supraventricular tachycardia itu kan gelombang P-nya kan sulit dikenali. Arahnya dari paroksismal atau dari mana gitu ya. Nah, itu ya. Kalau kita dengan 25 ya milisecond ya, mili per second. Ini kan harusnya gambarannya normal. Bila muncul gambaran yang terlalu cepat seperti ini ya. Nah ini kan tidak bisa dibacanya apa ini gelombang P-nya tidak tahu. Nah, nanti kalau ini dirubah menjadi speednya 50 dia akan kelihatan ya gelombang P-nya. Nah dari seperti ini Mas. Kemudian jadi dia akan melambat. Kalau speednya ditambah dia akan melambat. Kalau kurangi tambah cepat. Kalau kurangi tambah cepat. Mungkin tidak bisa dibaca. Makanya speednya kita kurangi hasilnya akan melambat. Itu nanti gelombang P kelihatan, Q kelihatan, R kelihatan, S kelihatan, T kelihatan semua. Itu keperluannya. Penting kalibrasi harus
Jadi sebelum melakukan EKG dan setelah atau setelah mau membaca harus dipastikan kalibrasi itu standar dulu. Oke, ada yang dikomunikasikan?